Dan untuk mengetahui situasi terkini dari Pulau Rempang, kita akan segera bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi dari Rempang, Kepulauan Riau. Selamat siang Kiki, pantauan Anda bagaimana perkembangan situasi di sana dan juga bagaimana kondisi warga Rempang saat ini? Ya, selamat siang Farhanisa. Saat ini saya berada di kawasan Sembulang, Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Jadi pada hari ini tanggal 28 September 2023, sejumlah warga berkumpul dari 16 kampung tua yang ada di Pulau Rempang untuk menyatukan suara, kemudian juga untuk bersilaturahmi dan juga mempertahankan tanah kelahiran mereka. Saya gambarkan kondisi terkini di salah satu titik di kawasan Sembulang. Inilah para warga Sembulang dan juga beberapa warga kampung tua yang ada di Pulau Rempang yang menyuarakan suara mereka untuk tetap menolak relokasi ataupun pergeseran yang kemudian disampaikan oleh pihak pemerintah belakangan ini begitu. Ada banyak hal yang kemudian disampaikan terutama terkait dengan rencana relokasi yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah ke salah satu titik yang sebetulnya masih berada di kawasan Pulau Rempang, yakni di kawasan Tanjung Banon. Mereka dengan tegas tetap menolak, tidak ingin pindah sejengkal pun dari tanah kelahiran mereka. Untuk mengetahui informasi lebih jelas apa suara dan juga bagaimana sikap masyarakat Rempang, saya sudah bersama dengan salah satu warga dari kampung Sembulang ya di kawasan Rempang ini. Ada Bapak Zubri ya Pak ya. Pak Zubri, boleh cerita apa maksud dari warga berkumpul pada siang hari ini? Pada hari ini perkumpulan yang sangat luar biasa, suatu kekeluargaan yang tak bisa kita nilaikan dengan apapun ini. Kami tidak mengundang mereka, tapi inilah bentuk bahwasanya Melayu bersatu. Yang satu merasa tertindas, yang satu merasa terluka, maka yang lain ikut merasa terluka. Inilah bentuk pedulinya mereka sesama kami Melayu. Pak Zubri, ada pilihan pindah ke Tanjung Banon yang lokasinya masih di Pulau Rempang begitu. Saya mau tahu sikap dari masyarakat atau warga menanggapinya seperti apa Pak pada hari ini? Relokasi ke Tanjung Banon itu adalah satu keputusan sepihak menurut saya. Karena apa? Ketika Pak Bahlil datang itu tidak ada musyawarah masyarakat di bawah-bawah ini. Artinya perwakilan kami tidak meminta persetujuan kepada masyarakat, khususnya kepada yang akan relokasi di tahap 1. Artinya tidak sepaham dengan kami. Kami tidak setuju mau direlokasi di Tanjung Banon itu. Oke, jadi artinya sikapnya saat ini masih tetap menolak kemanapun tempat relokasi itu akan dilakukan oleh pemerintah, Pak? Intinya adalah masyarakat kampung tua, khususnya di Sembulang ini, tidak akan bergeser setapak pun untuk menjaga tanah nenek moyang mereka. Karena kami tidak minta dilahirkan sini, tapi kami ditakdirkan dilahirkan sini. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilai tawarnya bagi kami. Pak, pemerintah kan mengklaim ada sekitar 200-an orang kepala keluarga yang sudah secara sukarela akan berpindah begitu dari tempat kampung mereka. Apa yang menjadi tanggapan warga soal itu, Pak? Itu adalah sebuah data, artinya penyampaian informasi, tapi kalau saya lihat kenyataannya di Sembulang ini, untuk mencapai 50 orang pendaftar itu aja saya rasa tidak sampai. Artinya mereka bisa saja ngomong sekian-sekian, tapi kenyataannya belum tentu di lapangan. Sudah adakah dialog dengan pemerintah? Karena terakhir pada hari Selasa kemarin Muhammad Rudi, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam mengatakan akan ada sosialisasi yang lebih kekeluargaan, lebih dekat dengan warga. Sudah adakah informasi soal itu, Pak? Ya, kalau kita lihat di YouTube tidak ada berita lain, itu berita tentang Rempang dan Galang ini saja. Artinya begini, seharusnya mereka sudah menyimpulkan bahwasanya kami adalah masyarakat kampung tua. Apapun tawaran mereka, rumah sebesar apapun, tanah selebar apapun, itu tidak akan ternilai dengan tanah nenek moyang kami. Artinya kami tidak mau diiming-imingkan dengan apapun itu. Begitu, Pak. Soal sosialisasi sudah ada yang datang lagi belum, Pak, dari pihak pemerintah? Kalau secara forum itu belum ada. Tapi yang seperti kemarin tim terpadu yang datang ke rumah-rumah itu masih ada. Oke, tapi seandainya pemerintah akan datang ke rumah-rumah bertemu dengan warga, berdialog, akan diterima atau seperti apa Pak Zubri? Ya begini, masyarakat kami macam-macam, istilahnya kualitas orangnya begitu. Banyak istilahnya kebanyakan yang namanya masyarakat pelosok ini melihat baju-baju dinas itu mereka sudah takut. Tapi saya pesan kepada mereka, ketika kita menyampaikan apa yang benar, mempertahankan hak kita, itu saya takut hadapi mereka. Mereka pemerintah seharusnya melindungi masyarakat mereka, tidak menakut-nakuti kita. Oke. Jadi akan tetap diterima begitu ya Pak ketika ada ruang dialog yang dibuka? Kalau dalam arti untuk dialog,
kita tetap menerima. Namun komitmen kami untuk mempertahankan Kampung Tuani tidak akan berubah. Terima kasih banyak Pak Zubri atas sikapnya. Itu yang disampaikan oleh salah satu warga Sembulang yang mengatakan bahwa memang apapun tawaran yang disampaikan oleh pemerintah, warga tetap menolak relokasi atau pergeseran yang kemudian disebutkan oleh pemerintah. Itu sikap yang diberikan secara tegas oleh masyarakat Sembulang dan juga 16 kampung tua lain yang ada di kawasan Rempang yang tidak ingin dipindahkan, tidak ingin direlokasi atau tidak ingin digeser begitu. Karena memang mereka masih mempertahankan apa yang dari awal mereka sampaikan kepada pemerintah untuk tetap tinggal di sini. Kita masih menunggu bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan rencana pembangunan Rempang Eco City di kawasan Rempang Batam, Kepulauan Riau ini. Farhanisa. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi atas laporan langsung Anda dari Rempang.